Koleksi putih sang peri gigi. Aris baru saja pindah ke apartemen tua di pinggiran kota yang suram. Saat ia menggeser lemari tua di kamar tidurnya, ia menemukan sebuah celah sempit di lantai kayu. Di dalamnya, bukan debu yang ia temukan, melainkan sebuah gigi geraham manusia yang masih berdarah segar, terbungkus kain beludru hitam yang lusuh. Di lorong apartemen yang lembab, Aris berpapasan dengan tetangganya, Nenek Sumi. Wanita itu tersenyum lebar, namun senyumnya mengerikan karena mulutnya benar-benar kosong tanpa satu gigi pun. Nenek Sumi berbisik pelan, memperingatkan Aris untuk selalu mengunci pintu dan jangan pernah membiarkan bantalnya kosong di malam hari. Malam itu, Aris terbangun karena rasa sakit yang berdenyut hebat di rahangnya. Saat ia meraba mulutnya, ia merasakan lubang menganga di gusi bawahnya. Di bawah bantalnya, ia tidak menemukan gigi yang lepas, melainkan sebuah koin emas kuno yang dingin dan berbau logam karat. Panik, Aris mendatangi kantor pengelola gedung untuk mengadu. Ia bertemu dengan Pak Haris, pemilik gedung yang selalu mengenakan syal tinggi untuk menutupi lehernya. Pak Haris hanya tertawa serak mendengar cerita Aris, suara tawanya terdengar seperti gesekan tulang yang kering, sambil terus memutar-mutar sebuah tang besi kecil di tangannya. Aris kembali ke kamarnya dan mulai membongkar tumpukan koran lama yang ia temukan di gudang. Berita-berita itu menceritakan tentang puluhan penghuni apartemen ini yang menghilang selama puluhan tahun, dan setiap kali ada yang hilang, polisi selalu menemukan tumpukan gigi manusia yang tersusun rapi di bawah tempat tidur korban. Tiba-tiba, suara garukan terdengar dari balik dinding kamarnya. Retakan di semen mulai melebar, dan dari kegelapan celah itu, muncul jemari yang sangat panjang, kurus, dan putih seperti porselen. Jemari itu bergerak lincah, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang keras untuk dicengkeram. Nenek Sumi tiba-tiba muncul di pintu kamar Aris yang terbuka sedikit. Ia menarik lengan Aris dan berbisik bahwa, sang kolektor, tidak menyukai gigi yang berlubang. Nenek Sumi menunjukkan tangannya yang gemetar, mengatakan bahwa ia telah menyerahkan semua giginya agar sang peri tidak mengambil nyawanya. Aris mencoba lari keluar apartemen, namun lorong itu seolah memanjang tanpa ujung. Pintu keluar yang tadinya hanya beberapa meter darinya kini tampak sangat jauh, dan dinding-dinding lorong mulai berdenyut seperti kerongkongan makhluk raksasa yang lapar. Di ujung lorong, sesosok makhluk muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, mengenakan jubah yang terbuat dari ribuan gigi manusia yang dijahit menjadi satu. Makhluk itu tidak memiliki sayap peri yang indah, melainkan selaput tipis transparan yang bergetar seperti sayap lalat bangkai. Itulah sang kolektor. Sang kolektor mendekat, dan Aris bisa melihat bahwa wajah makhluk itu tidak memiliki mata, hanya lubang-lubang kecil yang berisi gigi geraham yang berputar. Makhluk itu mengeluarkan suara desis kalsium yang beradu, menuntut pajak yang lebih besar karena Aris telah mencoba melarikan diri. Aris mencoba melawan dengan sebuah palu yang ia temukan di kotak perkakas, namun setiap kali palu itu menghantam sang kolektor, Aris merasakan giginya rontok satu demi satu secara spontan. Rasa sakit itu tak tertahankan, membuat Aris jatuh berlutut di tengah tumpukan giginya sendiri yang berserakan di lantai. Sang kolektor kemudian menjulurkan tangannya yang dingin dan menyeret Aris masuk ke dalam celah dinding yang menganga. Di balik tembok apartemen itu, terdapat sebuah ruangan luas yang dibangun sepenuhnya dari tulang dan gigi. Aris melihat pilar-pilar kalsium yang berdenyut, seolah-olah bangunan itu sendiri adalah makhluk hidup yang sedang bernapas. Di dalam kegelapan itu, sang kolektor membisikkan janji-janji pahit langsung ke dalam pikiran Aris. Makhluk itu menunjukkan koleksinya, jiwa-jiwa manusia yang terperangkap di dalam gigi-gigi yang tertanam di dinding. Aris diberikan pilihan, menjadi bagian dari dinding selamanya, atau mengabdi sebagai pencari kalsium yang baru. Tubuh Aris mulai terasa kaku. Kulitnya perlahan-lahan mengeras dan berubah warna menjadi putih pucat seperti email gigi. Rasa kemanusiaannya memudar, digantikan oleh rasa lapar yang tak terpuaskan terhadap benda-benda keras dan putih yang tersembunyi di dalam mulut manusia lain. Aris kini telah menjadi bagian dari siklus terkutuk apartemen itu. Pagi harinya, apartemen itu kembali tenang. Aris berdiri di depan cermin, mulutnya kini benar-benar kosong, wajahnya pucat dan matanya cekung. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Di tangannya, ia memegang sebuah tang besi milik Pak Haris.
Ia berjalan perlahan menuju kamar tetangganya yang memiliki seorang anak kecil, siap untuk menagih pajak kalsium pertama untuk tuannya.